saya pertama kali itu bukan dari non-muslim, tapi dari kalangan muslim sendiri. Karena kita sendiri umat Islam yang punya stigma yang salah tentang apa itu Islam. Seolah-olah Islam itu ajarannya orang Arab atau ajarannya orang Timur Tengah. Jadi menjadikan kita Muslim Indonesia misalnya minder. Kalau ada ulama dari Arab datang, semua kita berlomba cium tangan gitu. Seolah-olah sudah malaikat turun dari langit. Ini bukan statement anti-Arab. Nabi Muhammad itu Arab. Kita tidak perlu membenci orang karena Arabnya, karena bangsanya, bukan. Tapi kita sendiri yang salah. Memahami Islam seolah-olah agama yang datang dari orang lain. Ini agamanya Allah. Dan Allah itu adalah milik kita bersama. Bahwa yang namanya Islam itu adalah setara untuk semua orang. Bahkan orang Cina bisa menjadi muslim yang lebih baik ketimbang dari orang Arab. Orang Cina bisa menjadi scholar, ulama yang lebih hebat daripada ulama Arab. Ternyata dalam sejarah Islam, ulama-ulama yang hebat itu banyak di antara mereka adalah non-Arab. Bukhari bukan Arab. Imam Bukhari bukan Arab. Tapi beliau adalah perawi hadis yang paling terkenal. Kita jangan pernah minder dengan keislaman kita ini. Mungkin kita berpakaian koko, mungkin kita berpakaian batik, mungkin kita berpakaian tradisional kita sendiri. Itu tidak menentukan iman kita. Karena Islam itu adalah iman dan amal, bukan pakaiannya, bukan bentuk wajahnya. Awal mulanya itu adalah memang saya diajak oleh Duta Besar Indonesia di PBB, Bapak Nugroho Wisnumurti, untuk memimpin Masjid Indonesia yang baru dibangun ketika itu. Namanya Masjid Al-Hikmah. Saya menerima tawaran itu di penghujung tahun 97. Dan alhamdulillah sejak itu saya sudah menetap di kota New York hingga kini. Saya memang memiliki stigma tersendiri tentang dunia barat dan Amerika secara khusus, bahwa mereka itu benci Islam, mereka itu anti-Islam, bahkan mereka kita kategorikan sebagai musuh Islam. Yang sekarang saya ditawarkan untuk tinggal di Amerika. Jadi ada semacam kekhawatiran, ada pergelutan tersendiri yang ada dalam batin saya. Apakah saya terima? Apakah kalau saya tiba nanti saya bisa menjalankan agama? Bagaimana dengan keluarga saya, anak-anak saya? Apa kira-kira bisa tumbuh secara Muslim dengan baik? Nah, kekhawatiran seperti ini ternyata tidak juga banyak berdasar. Karena ketika saya pertama kali sampai ke kota New York, perkembangan Islam sudah cukup bagus. Banyak imigran-imigran Muslim dari Afrika, dari Asia Selatan, dari Timur Tengah sudah menetap di Amerika Serikat. Nah, alhamdulillah ketika saya pertama kali datang itu, saya tidak mengedepankan ceramah-ceramah. Saya tidak mengedepankan penyampaian-penyampaian orasi. Tapi yang kita kedepankan adalah bagaimana memperlihatkan karakter Islam dalam hal akhlakul karimah kita, perilaku kemanusiaan kita. Dan ternyata bagi masyarakat Amerika, hal yang paling menarik dari agama ini adalah akhlaknya, adalah moralitasnya. Bagaimana kita menyampaikan bahwa Islam itu mengajarkan kita tawadhu, rendah hati, mengajarkan kita persahabatan, mengajarkan kita pertemanan dan kerjasama, mengajarkan kita saling menghormati, toleransi. Nah, kalau ini kita sampaikan dalam bentuk karakter, dalam bentuk perilaku, nah ini lebih menarik bagi mereka. Bahwa Islam itu adalah kebencian, kekerasan, membenci orang lain. Islam itu adalah terorisme. Islam itu adalah memusuhi orang. Nah, ini kita sampaikan dengan hal yang terbalik. Bahwa Islam itu merangkul orang, Islam itu bersahabat, Islam itu adalah damai. Ketika itu memang saya sampai sekitar 97, lalu kemudian terjadi peristiwa besar tahun 2001, 9/11 itu, ya, serangan teror ke kota New York atau Amerika Serikat. Nah, ternyata peristiwa itu membuka bagi saya pintu-pintu yang sangat luas untuk bisa melakukan yang lebih besar lagi. Ketika itu saya mulai melakukan dialog-dialog antar agama yang sebelumnya saya anggap tidak terlalu penting. Begitu terjadi 11 September, itu membuka mata saya bahwa permasalahan ini tidak mungkin bisa kita selesaikan. Kesalahpahaman, kebencian, kemarahan orang Amerika ini tidak mungkin bisa kita selesaikan tanpa membangun komunikasi dengan mereka. Kami yang memulai melakukan dialog dengan rabi-rabi di kota New York untuk mengatakan kepada mereka bahwa apa yang selama ini dipersepsikan bahwa umat Islam ingin membumi hanguskan Yahudi, membenci Yahudi, itu tidak benar. Kita tidak membenci Yahudi karena Yahudinya. Kita justru tidak suka kepada teman-teman Yahudi yang mendukung penjajahan di Palestina, itu saja. Tapi kalau orang menganut agama Yahudi, menganut agama Kristen, menganut agama Hindu, Buddha, itu adalah hak orang yang harus kita hormati. Itu adalah pandangan agama Islam yang jelas. Kami bisa merepresentasikan Islam sebagai Islam yang bersahabat, yang mungkin dalam bahasa Al-Qur'annya Islam yang rahmatan lil alamin.
Imam Islamic Center ketika itu adalah seorang profesor dari Azhar University, Mesir. Beliau diwawancarai oleh salah satu koran di Amerika namanya New York Times. Ditanya, menurut Imam, menurut Anda, siapa yang melakukan serangan 9/11 itu? Tiba-tiba jawabannya dia tanpa dipikir panjang mengatakan, siapa lagi kalau bukan Yahudi? Yahudi yang merancang, Yahudi yang melakukan, bukan Islam. Gitu kan? Entah apa yang di benaknya dan apa yang ingin dicapai, Yahudi yang dituduh ketika itu. Benar tidaknya itu Allahu a'lam. Maka marahlah orang-orang Yahudi di kota New York. Ketika orang Yahudi marah, setiap hari Islamic Center didemonstrasi oleh orang Yahudi. Akhirnya imam ini minta maaf dalam khutbah Jumatnya. Ketika dia minta maaf kepada masyarakat Yahudi di khutbah Jumat, dia diserang sama masyarakat Islam yang agak keras. Jadi diserang sama Islam, diserang sama Yahudi, akhirnya nggak tahan, dia pulang ke Mesir. Ketika dia pulang ke Mesir, inilah kemudian saya diminta menjadi imam di Islamic Center. Jadi istilah imam besar itu awalnya dari situ. Saya menjadi imam di masjid rayanya kota New York, namanya Islamic Cultural Center, dan itu sekitar 10 tahun, ya 2 periode lah kira-kira. Ya, 3 program utama. Yang pertama adalah saya membangun komunikasi dengan pemerintah setempat. Maka ketika itu wali kotanya adalah Michael Bloomberg. Saya sangat dekat dengan wali kota Michael Bloomberg. Saya kemudian menjadi pembina di kepolisian, pembina untuk Cultural Sensitivity Training, pelatihan kultur, jadi budaya. Jadi misalnya polisi mau masuk ke masjid, apa yang dilakukan? Mau ketemu dengan orang Islam, lain jenis, perempuan laki, polisinya laki misalnya ketemu perempuan Muslim, mau jabat tangan, tiba-tiba ditarik tangannya, apa itu kurang ajar? Kan itu harus kita latih mereka, harus kita ajarkan. Nah, saya pelatih di situ. Bahkan saya memberikan pelatihan kepada FBI, yang memberikan ceramah-ceramah agama kepada mereka, untuk menjelaskan bahwa Anda ketika berkomunikasi dengan masyarakat Muslim, yang Anda harus pahami adalah ini. Kan perlu untuk kita memberikan penyadaran kepada mereka. Yang kedua, saya membangun komunikasi dengan masyarakat agama lain. Jadi memang betul-betul saya intensifkan melakukan komunikasi dengan pimpinan agama, semua agama-agama yang ada di kota New York. Sehingga saya memang kalau di kota New York itu dikenal sebagai imam yang interfaith gitu. Imam dialog antar agama. Karena memang prioritas saya adalah, kalau di masjid-masjid sudah banyak imam yang melakukan itu. Ceramah-ceramah di masjid itu sudah banyak, dari Timur Tengah, dari Asia Selatan. Sekarang kita perlu imam yang bisa memberikan penyadaran di gereja-gereja, yang bisa memberikan penyadaran di sinagog-sinagog. Dan tidak banyak orang bisa melakukan itu. Pertama karena masalah komunikasi. Bukan bahasa Inggris saja, tapi komunikasi artinya bagaimana kita bisa menyampaikan dengan bahasa yang difahami orang, yang tidak menyakitkan, yang tidak mengusir, tidak mengintimidasi. Dan itu kita bisa sebagai orang Indonesia. Nah, tentu yang ketiga adalah memang membuka kelas khusus untuk non-muslim. Jadi saya ada kelas namanya Islamic Forum for Non-Muslims, forum Islam untuk non-muslim. Jadi bukan mengajar, tapi berdiskusi. Saya mengajak non-muslim untuk datang ke masjid. Saya melemparkan isu, misalnya isu terorisme. Mereka berdialog, kita berdialog. Pertanyaan apa saja. Anda bebas bertanya tentang apa saja mengenai Islam dan terorisme. Anda bebas bertanya mengenai jihad dalam Islam. Anda bebas bertanya mengenai arti syariah misalnya. Anda bebas bertanya mengenai arti khalifah misalnya. Itu mereka pertanyakan semuanya. Memang diakui atau tidak, Donald Trump itu adalah presiden yang cukup rasis lah. Saya berani mengatakan demikian karena terbukti dengan omongannya sendiri, dengan karakternya, dengan kebijakan-kebijakannya, memang anti non-white. Itu kita akui atau tidak. Dan saya kira banyak masyarakat Amerika itu secara terbuka mengatakan bahwa memang presidennya sekarang adalah presiden yang rasis. Makanya dalam sejarah pemilihan presiden Amerika, belum pernah ada calon presiden yang didukung secara terbuka oleh KKK. KKK itu adalah Radical Kristen. Ini menandakan bahwa memang dia ada memiliki rasa rasis itu. Jadi kebijakan-kebijakan Donald Trump seperti ingin melarang umat Islam masuk ke Amerika dimulai dari 6 negara, itu jelas ada. Nah, tapi saya mengatakan begini, Donald Trump tidak akan bisa merubah nilai-nilai Amerika dan konstitusi Amerika. Konstitusi Amerika sangat matang, bahwa kita semua memiliki perlindungan yang sangat solid. Jadi kebebasan beragama dijamin dan kita bebas menjalankan agama. Kita umat Islam tetap yakin bahwa Yerusalem itu adalah ibu kota Palestina. Karena itu berdasarkan, tidak saja berdasarkan sejarah, tapi yang paling penting adalah berdasarkan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan saya yakin teman-teman Yahudi juga harus taat hukum. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa itu adalah aturan yang mengikat. Bahkan resolusi PBB mengatakan bahwa seharusnya tidak boleh ada negara, ya, negara asing, negara non-Israel yang memindahkan embasinya ke Yerusalem.
Maka sebenarnya ketika Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, maka itu melanggar resolusi PBB dan kemudian melanggar persetujuan internasional, dan juga saya kira menginjak-injak wajah Amerika sebagai mediator. Mediator itu kan artinya berada di pihak tengah. Nah ini kan langsung dia berada di pihak Israel, memberikan pengakuan bahwa Yerusalem itu ibu kota Israel. Apapun dilakukan oleh Amerika saat ini, itu bukanlah gambaran daripada masyarakat Amerika secara umum. Banyak teman-teman, bahkan Yahudi sekalipun yang saya tanya, bagaimana menurut Anda pendapat Anda tentang kebijakan Donald Trump ini? Mereka mengatakan kita tidak setuju. Bukan berarti orang Yahudi tidak setuju Yerusalem menjadi ibu kota Israel. Mungkin 99% mereka ingin demikian. Tapi mereka juga tidak setuju bahwa cara Donald Trump itu adalah benar. Itu tidak benar. Yang pertama, ini ayat Al-Quran. Dan saya bacakan secara bahasa Arab dulu. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan dari mereka pemimpin-pemimpin yang pertama yahduna bi amrina. Mereka memiliki petunjuk dengan urusan kami. Ini dalam bahasa politiknya memiliki kapabilitas, punya ilmu, punya pemahaman, punya skill manajerial yang hebat, bisa memerintah gitu. Nah kalau pemerintah tidak punya ini, maka dia gagal, tidak punya ilmu kepemimpinan. Maka pertama punya kapabilitas. Yang kedua, lamma sabaru. Pemimpin itu harus punya kesabaran. Kesabaran itu adalah tingkatan kematangan kejiwaan seseorang. Sabar itu bukan saja ketika kita mendapat musibah, tapi sabar yang paling susah itu ketika kita mendapat godaan. Godaan kekuasaan, godaan uang. Nah ini yang paling susah bagi seorang penguasa terkadang. Bukan karena dapat musibah, tapi terjadi godaan dalam kepemimpinan itu. Apakah mereka sabar dengan korupsi misalnya? Ada proyek, apakah dia sabar dengan godaan-godaan? Ini kan luar biasa nih. Ini dalam bahasa politiknya integritas, kapabilitas, integritas. Dan yang terakhir adalah wa kanu bi ayatina yuqinun, memiliki keyakinan. Apa artinya? Harus punya self confidence. Tentu kata percaya diri ini juga ini harus membawa kepercayaan kepada masyarakat. Ini yang disebut dengan janji-janji politik biasanya. Nah, janji politik ini pertama harus ikhlas, bukan janji-janji palsu. Terlalu banyak politisi-politisi atau pemimpin-pemimpin yang memberikan janji-janji, tapi pada akhirnya janji itu tidak ada yang terbukti. Dan oleh karenanya, ayat Al-Quran mengisyaratkan bahwa seorang pemimpin harus mampu membangun optimisme masyarakat dengan memberikan janji yang faktual, janji yang real, yang bisa betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Jadi ini 3 persyaratan utama dari seorang pemimpin dalam pandangan agama Islam.